Baik adik-adik, kita punya sebuah contoh jaringan distribusi radial ya, sebuah contoh jaringan distribusi radial 20 kV yang sumbernya itu berasal dari sebuah gardu induk. Oke. Nah, adik-adik lihat di kotak kuning itu diisi angka 1 sampai 6 ya. Sekarang maksudnya seperti apa ya? Pertama itu jaringan ini memiliki 6 lateral atau 6 penyulang ya, 6 lateral atau 6 penyulang begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memberikan nomor urut terhadap penyulang yang ada? Ya. Yang pertama itu kita lihat ya, penyulang 1 atau lateral 1 ini merupakan penyulang induk. Ya, penyulang induk. Nah, penyulang induk ini punya cabang, ya katakanlah anaknya yaitu penyulang 2 dan penyulang 3. Ya. Nah, kemudian penyulang 2 punya anak lagi. Ya, jadi cucu dari induknya yaitu penyulang 4 dan penyulang 5. Sedangkan penyulang 3 mempunyai anak lagi, kita kasih nomor penyulang 6. Oke. Jadi caranya kita memberi nomor itu, yang pertama kita lihat dari level lateralnya atau penyulangnya. Mana yang penyulang induk, mana yang penyulang level 2, penyulang anaknya, mana yang penyulang level 3 atau cucunya. Kemungkinan nanti ada penyulang level 4, level 5, dan seterusnya. Ya. Nah, penyulang induk kita beri nomor 1. Oke. Kemudian anak dari penyulang induk, ya, selanjutnya kita beri mulai nomor 2. 3, ya kalau ada cabang atau anak yang lebih dari 2 berarti dia bisa menjadi nomor 4 dan seterusnya. Ya. Nomor yang kecil kita berikan pada penyulang yang lebih dekat ke sumber. Yang lebih dekat ke sumber. Jadi penyulang 2 itu lebih dekat ke sumber daripada penyulang 3. Ya. Nah, begitu juga sekarang untuk penyulang level 3. Ya, penyulang level 3 juga kita berikan nomor berdasarkan yang terdekat dengan sumber. Ya, yang terdekat dengan sumber. Jadi yang terdekat dengan sumber adalah lateral 4, kemudian lateral 5, baru lateral 6. Jadi itu yang pertama, caranya kita akan memberikan nomor terhadap lateral yang ada. Ya. Kemudian semua titik beban atau titik sambungan atau titik cabang kita beri nomor menggunakan dua angka ya, dua bilangan ya, dua bilangan. Bilangan pertama menyatakan nomor lateralnya, bilangan kedua menyatakan nomor urut dari sumber lateral tersebut atau sumber dari penyulang tersebut. Jadi diurut, yang paling dekat dengan sumber berarti dia diberi nomor 1 dan seterusnya sampai nomor terbesar pada ujung daripada setiap lateral. Oke. Nah, nanti dalam kasus praktis gitu di lapangan, mana sih yang akan menjadi lateral induk atau mana yang akan menjadi lateral nomor 2, tingkat 2 ya, level 2, itu bisa kita pilih secara bebas. Ya, yang mana saja boleh dikatakan sebagai lateral induk. Ya, saya juga bisa mengatakan nanti lateral nomor 2 ini saya ganti menjadi nomor 1, berarti dia menjadi lateral induk.
Ya, yang lainnya merupakan lateral cabang. Ya, nah, kembali lagi caranya kita memberikan nomor urut. Ya, nomor urut diisi berdasarkan kedekatan atau jarak terdekat dari sumber. Ya. Jadi itu yang pertama yang perlu saya jelaskan ke adik-adik agar adik-adik bisa memberikan nomor pada diagram segaris yang nanti adik-adik buat. Ya, pemberian nomor ini nantinya akan berpengaruh terhadap tahapan perhitungan Anda. Nah, selanjutnya seperti yang jaringan tunggal kemarin, satu saluran tunggal kemarin, kita harus mendapatkan data. Jadi pada sistem kita akan ambil datanya. Ya. Datanya tentu akan berupa tegangan sumber, berapa besarnya menjadi output daripada gardu induk, berapa besarnya atau berapa kilovolt. Nah, pada kasus kita menggunakan sistem 20 kV. Kemudian beban dalam kVA kita nyatakan dalam bilangan kompleks, sehingga realnya menyatakan beban aktif, imajinernya menyatakan beban reaktif. Ya. Nah, kemudian penombran titik beban mengikuti penombran yang ada di diagram segaris. Ya. Di diagram segaris ya. Nah, kemudian adik-adik lihat ya, pada beberapa titik beban atau titik sambungan saya kasih bebannya itu 0. Ya, bebannya 0. Sebenarnya bisa saja beban di titik sambungan ini, ya, beban di titik sambungan ini tidak 0, tapi ada beban tertentu di sana. Ya. Nah, tapi dalam kasus ini saya kasih saja bebannya adalah 0. Nah, di keterangan daripada titik beban ini sudah saya berikan tambahan keterangan ya, bahwa VS itu merupakan sumber bagi lateral 1, titik 1,2 itu merupakan sumber bagi lateral 2 ya, dan seterusnya sampai 3,2, titik 3,2 itu merupakan sumber bagi lateral 6. Ya, cocok ya. VS ini, yang VS ini merupakan sumber bagi lateral 1 atau penyulang 1. Kemudian titik 1,2 merupakan sumber bagi lateral 2. Oke. Kemudian titik 2,1 merupakan sumber bagi lateral 4. Ya. Titik 2,2 merupakan sumber bagi lateral 5. Ya, dua lagi 1,4 merupakan sumber bagi lateral 3 dan 3,2 merupakan sumber bagi lateral 6. Oke, jadi jelas ya sudah masalah titik beban maupun titik sambungan yang ada. Kemudian data lain yang kita perlukan adalah impedansi setiap seksi saluran. Ya, seksi saluran saya tulis mengikuti nomor titik beban atau titik sambungan. Ya, tentunya impedansi saluran ini sangat tergantung pada jenis konduktornya dan luas penampang konduktor. Ya. Nah, langkah berikutnya kalau kita ingin mengetahui kondisi sistem, kita harus tentukan dulu ya besaran dasar dan akurasi untuk perhitungan. Oke. Besaran dasar dan akurasi. Oke. Nah, ini tidak saya ulang lagi penjelasannya karena sama seperti yang kita gunakan minggu lalu. Ya. Nah, setelah kita menentukan besaran dasar dan akurasi, kita lanjutkan dengan tahapan mengkonversikan
tegangan, beban, dan impedansi saluran dari satuan realnya ke per unit. Ya, ke per unit. Ya. Tentunya ada di sini. Selanjutnya baru kita masuk pada perhitungan daya. Kita lihat pada iterasi pertama. Pada iterasi pertama, ya. Kemudian kita selipkan Halo, Pak Ketut. ya, lagi nggak stabil nih, lagi keluar, baru masuk lagi nih. Oh ya. Oke, bisa dilihat lagi di monitor? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Bisa dilihat kembali di monitor slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Ya, Pak. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, Lanjut, untuk Pak. mempermudah dalam melakukan Ya, Pak, lanjut, Pak. kita Ya, Pak. kasih kolom untuk nomor lateral. Ya, nomor Apa, lateral kita mulai dari lateral yang paling ujung. Ya. Oke, tentu Ya, Pak. itu adalah nomor 6 dan seterusnya. Nomor 6. Oke. Oke. Nah, setiap lateral tentu dia mempunyai titik beban. Ya, kalau lateral 6 dia mempunyai 2 titik beban. Titik bebannya adalah 61 dan 62. Oke. Nah, sesuai dengan prinsip yang saya sampaikan minggu lalu, perhitungan itu kita mulai dari titik ujung atau titik terjauh dari sumber. Oke. Berarti lateral 6 kita akan mulai dari titik beban yang kedua. Oke. Oke, saya ini kan. Oke, saya mulai dari titik beban yang kedua. Ini V2. Ya. Nah, saya mulai dari V2, titik beban yang kedua dari lateral 6. Ya, karena tegangan di V2 dari lateral 6 ini belum diketahui, maka kita tentukan besar tegangannya dan umumnya kita pakai sama dengan 1 PU. Ya. Sekarang karena tegangan di V2 dari lateral 6 ini sudah diketahui, tentu kita bisa menghitung arus yang diserap oleh beban yang ada di titik 2 di lateral 6. Oke, caranya menghitung sudah saya sampaikan sama seperti minggu lalu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu arus beban di titik 2, kita bisa menghitung arus saluran dari seksi 6,2 atau saluran yang kedua di lateral 6. Ya, saluran seksi 2 di lateral 6. Oke. Nah, tentu karena arus saluran seksi 2 di lateral 6 ini hanya mensuplai beban 2, berarti besar arus saluran di seksi 2 di lateral 6 akan sama dengan besar arus beban 2 di lateral 6. Jadi ini sama besar. Oke. Nah, selanjutnya karena arus saluran kita sudah tahu, kita bisa menghitung tegangan di titik 1 dari lateral 6. Ya, tentu rumusnya sama. Ya, sama dengan jumlah dari tegangan di titik 2 ditambah hasil kali
arus saluran, ya, arus saluran yang menuju titik 2 dikalikan dengan impedansi saluran seksi 2. Ya, jadi sama seperti pada saluran tunggal kemarin. Oke. Nah, selanjutnya karena V1 sudah diketahui, maka kita bisa hitung arus beban di titik 1 masih di lateral 6. Ya. Kemudian karena arus yang diserap beban di titik 1 sudah diketahui, kita bisa menghitung arus saluran seksi 1 di lateral 6. Ya, sama dengan arus beban titik 1 ditambah dengan arus saluran yang menuju ke seksi 2. Oke, jadi bisa dibuka di sini rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tegangan sumber dari lateral 6. Jadi bisa adik-adik lihat di atas tadi sudah diberikan keterangan, ya, tegangan sumber dari lateral 6. Ya, cara menghitungnya sama dengan cara menghitung V1. Oke, sampai di situ dulu Anda buat rumusnya. Selisih daripada tegangan Anda biarkan dulu, ya, biarkan dulu sampai terisi rumus untuk menghitung tegangan, arus beban, arus saluran dari lateral 6 sampai lateral 1. Ya, jadi diisi semua sama seperti kita membuat persamaan untuk saluran tunggal, ya, untuk saluran tunggal. Jadi di masing-masing. Oke, nah, setelah adik-adik mengisi rumus sesuai dengan saluran tunggal, sekarang kita akan lihat, kita akan perbaiki rumus kita untuk di titik cabang. Ya, untuk di titik cabang. Nah, saya kembali dulu ke diagram segaris. Oke, pada diagram segaris ini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bahwa arus yang menuju titik 12, arus yang menuju titik 12, oke, sama dengan arus yang menuju titik 13 ditambah dengan arus yang menuju ke titik 2,1. Ya. Kalau nanti di titik 12 juga ditambahi beban, maka sama dengan nanti ditambah arus beban yang ada di titik 12. Jadi lengkapnya arus yang mengalir di saluran 2, ya, saluran seksi 2 lateral 1, yang ini, sama dengan arus yang menuju ke titik 13 ditambah dengan arus yang menuju ke titik 2,1 ditambah dengan arus yang diserap oleh beban yang ada di titik 12. Jadi begitu pula dengan titik cabang yang lain. Ya, contoh lain misalkan arus yang menuju ke titik 32 sama dengan arus yang menuju ke titik 3,1 ditambah dengan arus yang menuju ke titik 6,1 ditambah dengan arus beban yang ada di titik 32. Nah, sekarang bisa adik-adik lihat ada beberapa titik cabang nih di titik 3,2, titik 1,4, titik 2,1, titik 2,2 dan titik 1,2. Jadi ada 5 titik cabang. Nah, titik cabang itu pada iterasi pertama sudah saya beri warna kuning. Saya beri warna kuning untuk menandakan bahwa
itu merupakan titik percabangan. Titik percabangan, ya. Yang ini titik 1,4. Ya, titik 1,4. Kemudian di sini ada titik. Bentar, tampilan Excel-nya saya rubah dulu kalau begini. Sekarang ini yang kuning ini adalah titik 1,4. Ya. Ini titik 1,4 ya. Titik 1,4 dia merupakan titik cabang di mana besar arus yang menuju ke titik 1,4 ini ya sama dengan arus yang menuju ke titik 1,5 ditambah dengan arus yang menuju ke lateral 3 ditambah dengan arus yang ada yang diserap oleh beban yang ada di titik 1,4. Ya, jadi bisa kita lihat dari rumus yang ada. Ya. Ini ya. Arus di titik 1,4 atau arus saluran di seksi 4 lateral 1 sama dengan arus yang biru, arus yang menuju saluran 5 di lateral 1 ya. Atau arus yang menuju saluran seksi 5 di lateral 1 ditambah dengan arus yang menuju ke lateral 3 ya, ke lateral 3 coba kita lihat ya. Ini ya. Oke, ini lateral 3. Ini sorry. Ini bisa ada lihat warna apa ini? Warna tangi. Kemudian ditambah dengan arus beban. Arus bebannya di atas tidak bisa kita tunjukkan. Oke. Nah, begitu juga kita revisi persamaan untuk titik cabang yang lain dengan cara yang sama. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang yang berbeda dengan saluran tunggal adalah persamaan di titik-titik cabang. Ya, persamaan arus di titik-titik cabang. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang selisih, cara menghitung selisih tegangan. Ya, pada lateral 1, sumber daripada lateral 1 adalah outgoing daripada gardu induk atau VS. Ya, maka ini, ya, maka selisihnya dihitung adalah PS hitung dikurangi dengan data yang kita miliki untuk tegangan di outgoing. Sama seperti yang Anda lakukan pada saat Anda menghitung saluran tunggal, pada saluran tunggal. Ya. Selanjutnya untuk lateral 2 dan seterusnya, ya tentu sumbernya bukan lagi langsung ke VS. Ya, tetapi pada titik-titik sumber lateral yang sudah saya tunjukkan di data tadi. Ya, jadi dia tidak mengacu lagi ke PS, tapi kepada titik-titik sumbernya dia. Jadi selisihnya sekali lagi bukan kita hitung terhadap data di tegangan output atau tegangan outgoing daripada gardu induk, ya, tetapi dihitung terhadap titik sumber dari masing-masing lateral.
Oke. Nah, jadi untuk sekali lagi untuk lateral 2 sampai lateral terakhir selisih daripada tegangan ya dihitung terhadap titik sumber masing-masing lateral. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan selisih tegangan, kita hitung besar daripada selisih tegangan untuk bisa kita bandingkan dengan akurasi yang kita tetapkan. Oke. Nah, kebetulan pada kolom keterangan sudah saya berikan rumus. Ya, jika nanti seluruh selisih daripada besar tegangan, ya besar selisih tegangan ini seluruhnya, di atas akurasi atau salah satu dari sekian selisih yang ada di atas akurasi, maka keterangan yang keluar di sini adalah lanjutkan iterasi. Ya, jadi kita lanjutkan iterasi. Oke? Nah, ketika kita melanjutkan iterasi atau menuju ke iterasi kedua, sama coba siapa nih yang di ini masih ribut di ininya? Oke, nah ketika kita melanjutkan ke iterasi kedua, saya ingatkan ya, kita harus memberikan rumus perbaikan pada tegangan ujung masing-masing lateral atau masing-masing saluran. Ya. Jadi di tegangan ujung daripada lateral 6 V2 kita kasih rumus perbaikan tegangan sama seperti minggu lalu. Begitu juga rumus untuk tegangan ujung di lateral 5 ya, di lateral 5, tegangan ujung di lateral 4 ya, lateral 4 ini harus kita perbaiki atau kita kasih rumus perbaikan tegangan. Begitu juga tegangan yang paling ujung untuk lateral 1, 2, dan 3. Okay. Selanjutnya kalau kita sudah melakukan perbaikan tegangan, ya, tegangan ujung ya, maka seluruh rumus yang kita gunakan di iterasi pertama, ya tinggal kita copy ke iterasi kedua. Ya. Oke, kita copy ke iterasi 2, seluruhnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi keterangan. Ya. Kalau pada iterasi kedua keluar keterangan lanjutkan iterasi, maka kita akan masuk ke iterasi ketiga. Ketika kita masuk pada iterasi ketiga, maka semua rumus yang kita pergunakan di iterasi kedua, kita tinggal copy. Ya, jadi kita tinggal copy semua rumus yang kita pakai di iterasi kedua. Copy, dia akan menjadi iterasi ketiga. Kalau ternyata iterasi ketiga keterangannya yang keluar masih lanjutkan iterasi, maka kita copy rumus yang ada di iterasi ketiga untuk kita jadikan iterasi keempat dan seterusnya. Ya. Nah, untuk sistem yang saya buat, ya, sistem perhitungan akan memenuhi kriteria akurasi. Memenuhi kriteria akurasi ketika iterasi sudah masuk ke iterasi ke-22. Ya. Untuk membentuk iterasi 1 sampai 22, saya pikir adik-adik tidak terlalu susah. Ya, kita hanya susah berpikir atau lebih rumit berpikir ketika kita membuat iterasi pertama.
Selanjutnya ketika kita iterasi pertama kita belum memenuhi syarat atau akurasinya belum terpenuhi, untuk membuat iterasi kedua kita perlu perbaiki tegangan yang paling ujung dengan memasukkan rumus. Oke? Setelah itu semua rumus yang sudah kita masukkan di iterasi kedua tinggal kita copy untuk iterasi selanjutnya sampai kita ketemu iterasi yang memenuhi syarat akurasi. Ya, sampai keterangannya keluar stop iterasi. Nah, di sini stop iterasi atau iterasi yang memenuhi akurasi sudah terpenuhi saat iterasi ke-22. Oke, nah tetapi untuk keperluan simulasi, ya agar saya tidak menghitung ulang lagi, ya saya buat saja perhitungan ini sampai iterasi ke-25. Oke, sampai iterasi ke-25. Jadi sekali lagi adik-adik, cara membuat iterasinya sama dengan cara membuat iterasi untuk saluran tunggal. Ya, Anda buat dulu untuk seperti saluran tunggal, kemudian Anda perbaiki rumus arus saluran di titik cabang. Anda perbaiki rumus selisih tegangan di titik cabang. Ya, mengacu kepada titik sumber lateral masing-masing. Nah, kemudian kalau Anda sudah bisa membuat iterasi pertama ke iterasi kedua, Anda tinggal memperbaiki tegangan ujung masing-masing lateral dengan memasukkan rumus perbaikan tegangan sama seperti saluran tunggal. Nah, selanjutnya untuk iterasi ketiga dan seterusnya, kita menggunakan rumus yang sama yang kita gunakan di iterasi kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil-hasil perhitungan sekarang. Hasil-hasil perhitungan yang kita perlukan. Oke. Berdasarkan hasil dari 25 iterasi, saya dapat hasil seperti ini. Ya. Ini titik beban atau nomor beban atau nomor saluran sesuai dengan data di atas. Kemudian di sebelah kirinya saya beri nomor urut. Ya, nomor urut yang mulai dari 0 sampai titik yang paling akhir atau titik yang paling jauh. Ya. Di sini sampai nomor 16. Ya, nomor urut ini saya perlukan atau kita perlukan ketika kita ingin membuat profil tegangan di setiap titik. Ya. Nah, seperti pada minggu lalu, ya, yang kita cari adalah tegangan pada setiap titik. Ya, tegangan baik dalam PU maupun tegangan dalam kilovolt. Ya, kenapa kita membutuhkan tegangan dalam PU? Sekali lagi ini untuk mempermudah kita menganalisa apakah kondisi tegangan di setiap titik beban itu sudah ada dalam batas toleransi. Ya, seperti saya jelaskan minggu lalu, kalau kita menggunakan toleransi tegangan 90 sampai 105% daripada tegangan nominal, berarti nilainya dalam PU antara 0,9 sampai 1,05 PU. Ya. Kemudian tegangan. Ya, selanjutnya kita membutuhkan data arus saluran. Untuk apa kita butuh data arus saluran? Yang pertama kita ingin melihat apakah saluran itu mengalami overload, berlebih. Ya, tentu dibandingkan dengan KH saluran. Yang kedua, untuk
memperbaiki saluran ketika kita melakukan konduktoring. Ya, berapa sebaiknya kita ambil luas penampang saluran, karena luas penampang saluran nanti berhubungan dengan kemampuan hantar arus saluran atau KH saluran. Nah, yang terakhir, bagian yang terakhir adalah menghitung rugi-rugi. Ya, sekali lagi kita butuh rugi-rugi dalam kilowatt dan rugi-rugi dalam kilovar. Ya, oke. Nah, itulah data-data yang kita butuhkan ketika kita ingin mengevaluasi kinerja daripada saluran atau jaringan distribusi. Nah, adik-adik di sini saya sudah buatkan untuk mempermudah kita mengevaluasi berupa profil tegangan. Profil tegangan. Oke, kita bisa lihat profil tegangan. Nah, ini profil tegangannya seperti ini. Bentar, adik, saya cek ke perbaikan. Oke, benar ya. Profil tegangannya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sebagian daripada titik beban mengalami undervolted. Ya, mengalami tegangan kurang. Nah, karena tegangan hasil perhitungan kita di bawah 0,9 PU. Ya, oleh karena itu, kita membutuhkan langkah-langkah perbaikan. Oke, nah sebelum kita melakukan simulasi, bagaimana caranya kita memperbaiki kondisi ini, ya, saya hentikan dulu penjelasan saya. Ya, saya potong sampai di sini dulu penjelasan saya. Dari sekian penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan dulu? Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan ada. Kan tadi Bapak ada bilang tegangan ujung. Kalau misalnya ada gini dikurangi tegangan ujung. Tegangan ujung yang Bapak maksud itu yang mana Pak ya? Ya, nah, saya lihat di gambar sekarang, kelihatan ya di monitor ya. Ya Pak. Oke, ketika Anda menghitung lateral 1, Anda mulai menghitung dari tegangan 5. Ya, tegangan 5, kemudian Anda hitung arus beban di titik 5, selanjutnya Anda hitung arus saluran ini yang menuju ke titik 15. Setelah itu Anda bisa menghitung tegangan di titik 14. Ya, begitu pula selanjutnya sampai Anda bisa menghitung tegangan PS. Oke. Nah, ketika Anda sudah bisa menghitung tegangan PS hasil perhitungan Anda bandingkan dengan tegangan PS yang berupa data pengukuran. Ya. Apakah dia sudah sama besar? Apakah selisihnya sudah lebih kecil dari akurasi? Nah, kalau belum berarti perhitungan kita belum akurat, maka kita butuh iterasi selanjutnya. Ya, iterasi kedua. Tentunya iterasi kedua ini kita akan melakukan perbaikan terhadap tegangan yang kita gunakan di tegangan ujung ini, tegangan 5. Nah, itu kalau dia di lateral 1. Sekarang kalau misalkan dia di lateral 6, Ya. Lateral 6 ini sumbernya itu adalah titik 3,2. Ya. Nah, ketika kita mulai iterasi di lateral 6, ya, kita mulai menentukan tegangan di titik 62. Selanjutnya kita menghitung arus yang diserap oleh beban di titik 62.
Nah, berdasarkan arus beban yang ada di titik 62, kita bisa menghitung arus saluran yang menuju ke titik 62, arus saluran ini. Nah, setelah kita tahu besar arus saluran, besar arus yang mengalir pada saluran yang menuju ke titik 62, kita bisa menghitung tegangan di titik 61. Ya, selanjutnya kita hitung arus beban di titik 61. Selanjutnya kita hitung arus saluran, ya, arus saluran yang menuju ke titik 61 ini. Ya, di mana besar arus saluran yang menuju ke titik 61 ini sama dengan besar arus yang menuju ke titik 62 ditambah dengan arus beban yang ada di titik 61. Selanjutnya, kalau arus saluran yang menuju ke titik 61 ini sudah diketahui, kita bisa menghitung tegangan yang ada di titik 3,2, tegangan sumber dari lateral 6. Ya. Ya. Jadi tegangan sumber lateral 6. Caranya menghitung sama dengan besar tegangan di titik 61 ditambah hasil kali arus saluran menuju 61 kali impedansi yang dimiliki oleh saluran ini. Ya, jadi kita dapat tegangan di titik sumber dari lateral 6. Nah, selanjutnya dari lateral 3, kita juga bisa menghitung tegangan yang ada di titik 32. Nah, hasil perhitungan tegangan sumber yang kita hasilkan berdasarkan perhitungan di lateral 6, kita bandingkan dengan hasil perhitungan tegangan di titik 32 berdasarkan perhitungan di lateral 3. Nah, karena dia berupa satu titik sambungan, mestinya secara prakteknya gitu, di prakteknya dia kan tegangannya harus sama. Ya. Nah, tetapi dalam perhitungan belum sama. Ya, oleh karena itu kita harus cari selisihnya. Ya, apakah selisih antara perhitungan titik sumber ini, titik 32 ini berdasarkan lateral 6 dan berdasarkan lateral 3 itu sama atau ada selisih? Kalau ada selisih, apakah selisihnya itu lebih kecil dari akurasi yang kita tetapkan? Nah, kalau selisihnya sudah lebih kecil dari akurasi yang kita tetapkan, berarti perhitungan kita hentikan. Kalau nanti selisihnya ternyata besar, maka iterasi harus kita lanjutkan. Oke. Jadi dengan penjelasan tadi, apakah bisa diterima dari? Bisa, Pak. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, kalau tidak, mungkin nanti setelah penjelasan simulasi ini bisa kita tanya jawab lagi. Sekarang saya lanjutkan ke simulasi perbaikan. Ya, simulasi perbaikan. Oke. Nah, seperti